warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andre dengan NIM 1830305017. Saya dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Sosiologi dan Pemikiran Islam UIN Raden Patah Palembang. Dosen pengampu Dr. Andes Wijaya MSI. Di sini ada dua yang saya paparkan dalam video ini, yaitu materi tentang studi kelayakan bisnis dan dokumentasi hasil usaha yang saya lakukan. Langsung saja dari pengertian studi kelayakan bisnis, yaitu suatu penelitian yang tentang layak tidaknya suatu bisnis dilaksanakan dengan berhasil dan menguntungkan secara kontinu. Studi ini pada dasarnya membahas berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat ekonomis dan sosial sepanjang waktu. Dalam studi ini, pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan teknis sangat penting karena akan dijadikan dasar implementasi kegiatan usaha. Manfaat studi kelayakan bisnis yaitu ada 3, yaitu untuk merintis usaha baru. Misalnya untuk membuka toko, membuka pabrik, mendirikan perusahaan jasa, dan membuka usaha dagang, lain sebagainya. Untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, itu yang kedua. Misalnya untuk menambah kapasitas pabrik, untuk memperluas skala usaha, untuk mengganti peralatan atau mesin, untuk menambah mesin baru, atau untuk memperluas cakupan usaha dan sebagainya. Yang ketiga, untuk memilih jenis usaha atau investasi proyek yang paling menguntungkan. Misalnya pilihan usaha dagang, pilihan usaha barang atau jasa, pabrikasi proyek A atau proyek B, dan lain sebagainya. Yang ketiga, materi berikutnya pihak berkepentingan studi kelayakan usaha. Misalnya dari pihak wirausaha atau pemilik perusahaan. Studi kelayakan sangat penting dilakukan supaya kegiatan bisnisnya tidak mengalami kegagalan dan dapat memberi keuntungan sepanjang waktu. Yang kedua, dari pihak investor dan penyandang dana. Studi kelayakan ini digunakan sebagai bahan pertimbangan layak tidaknya investasi dilakukan. Apakah investasinya yang dilakukan memberikan jaminan pengembalian investasi atau return on investment yang memadai atau tidak. Yang ketiga, pihak masyarakat dan pemerintah. Studi kelayakan juga diperlukan terutama sebagai bahan kajian apakah usaha yang didirikan atau dikembangkan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya atau malah merugikan. Bagaimana dampak lingkungannya, apakah positif ataukah negatif. Yang keempat, tujuan studi kelayakan bisnis, yaitu tujuannya adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar pada peluang bisnis yang kurang menguntungkan. Tentu saja studi kelayakan ini akan memakan biaya, tetapi biaya tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan resiko kegagalan dari investasi bisnis. Yang selanjutnya, proses studi kelayakan usaha. Ada 3, yaitu tahapan penemuan ide. Tahapan penemuan ide ialah tahap di mana wirausaha memiliki ide untuk merintis usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Ide tersebut kemudian dirumuskan dan diidentifikasi. Yang kedua, tahap memformulasikan tujuan. Tahap ini adalah tahap perumusan visi dan misi bisnis. Apakah visi dan bisnis yang hendak diemban setelah jenis bisnis tersebut diidentifikasi? Apakah visi dan misi bisnis yang akan dikembangkan tersebut benar-benar dapat menjadi kenyataan atau tidak? Semuanya dirumuskan dalam bentuk tujuan. Yang ketiga, tahapan analisis, yaitu tahapan pengkajian ide bisnis. Apakah ide bisnis akan dapat mencapai tujuan atau tidak? Adapun aspek-aspek yang harus dikaji dan dicermati. Yang pertama itu ada aspek pasar yang mencakup produk yang akan dipasarkan. Yang kedua itu aspek teknik produksi atau operasi, yaitu dalam lokasi, bangunan gedung, mesin dan peralatan. Yang ketiga itu aspek manajemen atau pengelolaan.
yang dimana ada organisasi, ada aspek pengelolaan, aspek tenaga kerja, dan aspek kepemilikan, aspek yuridis, aspek lingkungan, dan sebagainya. Aspek yuridis di sini dan lingkungan perlu menjadi bahan analisis, sebab perusahaan juga harus mendapat pengakuan dari berbagai pihak dan ramah tamah di lingkungan sekitar. Yang keempat, finansial atau keuangan, yang mana ada sumber dana, penggunaan dana, proyeksi biaya, proyeksi pendapatan, proyeksi keuntungan, dan proyeksi aliran kas. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat PPT yang saya tampilkan. Next. Baik, kita simak saja aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah analisis aspek pemasaran. Di sana ada kebutuhan dan keinginan konsumen, segmentasi pasar, target, nilai tambah, dan masa hidup produk. Di sini kita akan membahas kebutuhan dan keinginan konsumen, yaitu kebutuhan apa, barang apa, dan jasa apa yang banyak dibutuhkan dan diinginkan konsumen, dan berapa banyak yang mereka butuhkan. Lalu bagaimana daya beli mereka dan kapan mereka membutuhkan. Yang kedua, segmentasi pasar. Pelanggan dikelompokkan dan diidentifikasi, misalnya berdasarkan geografi, demografi, dan sosial budaya. Yang ketiga itu target. Target pasar menyangkut banyaknya konsumen yang dapat diraih. Lalu ada nilai tambah. Wirausaha harus mengetahui nilai tambah produk dan jasa pada setiap rantai pemasaran, mulai dari pemasok, agen, sampai pada konsumen akhir. Nilai tambah barang dan jasa biasanya diukur dengan harga. Lalu ada masa hidup produk. Harus dianalisis apakah masa hidup produk dan jasa bertahan lama atau tidak. Apakah ukuran lama masa produk lebih dari waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba sampai modal kembali atau tidak. Lalu struktur pasar harus dianalisis apakah barang dan jasa yang akan dipasarkan termasuk pasar persaingan tidak sempurna seperti pasar monopoli, oligopoli, dan monopolistic competition, ataukah termasuk pasar persaingan sempurna. Yang kedua, persaingan dan strategi pesaing. Harus dianalisis apakah tingkat persaingan tinggi atau rendah. Jika tinggi, maka tetap berarti peluang pasar rendah. Lalu ukuran pasar. Ukuran pasar dapat dianalisis dari volume penjualan. Jika volume penjualan tinggi, berarti pasar potensial. Yang B, analisis aspek produksi atau operasi. Yang pertama, lokasi operasi. Hendaknya dipilih lokasi yang paling strategis dan paling efisien, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi pelanggannya. Misalnya, dekat dengan pemasok, dekat ke konsumen, dekat ke alat transportasi, atau di antara ketiganya. Selanjutnya, volume operasi. Harus relevan dengan potensi pasar dan prediksi permintaannya, sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan kapasitas. Volume operasi yang akan berkelebihan akan menimbulkan permasalahan baru dalam penyimpanan. Selanjutnya, pertumbuhan pasar. Dapat dianalisis dari pertumbuhan volume penjualan. Jika pertumbuhan pasar tinggi, misalnya lebih dari 20%, berarti potensi pasar tinggi. Selanjutnya, laba kotor. Apakah perkiraan margin laba kotor tinggi atau rendah? Jika profit margin kotor lebih dari 20%, berarti pasar potensial. Selanjutnya, pangsa pasar. Dapat dianalisis dan dari selisih antara jumlah barang dan jasa yang diminta dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan.
Selanjutnya mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan harus sesuai dengan perkembangan teknologi masa kini dan akan datang, serta harus disesuaikan dengan luas produksi supaya tidak terjadi kelebihan kapasitas. Yang selanjutnya bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku dan bahan penolong serta sumber daya yang diperlukan harus cukup tersedia. Persediaan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan sehingga persediaan tersebut efisien. Selanjutnya tenaga kerja. Jumlah dan kualifikasi karyawan harus disesuaikan dengan keperluan jam kerja dan kualifikasi pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan itu supaya lebih tepat, lebih cepat, dan lebih hemat. Yang selanjutnya layout. Layout adalah tata ruang atau tata letak berbagai fasilitas operasi. Layout harus tepat dan prosesnya praktis sehingga efisien. C. Analisis aspek manajemen. Di situ ada kepemilikan organisasi, tim manajemen, dan karyawan. Kepemilikan adalah apakah unit bisnis yang akan didirikan milik pribadi atau perseorangan atau milik bersama, seperti persekutuan, CV, PT, dan bentuk badan usaha lainnya. Apakah saja keuntungan dan kerugian dari unit bisnis yang kita pilih tersebut. Hendaknya dipilih yang tidak berisiko terlalu tinggi dan menguntungkan. Kedua, organisasi. Organisasi apa yang diperlukan? Apakah organisasi ini organisasi staff, lini, dan staff atau bentuk lainnya? Tentukan jenis yang paling tepat dan efisien. Selanjutnya tim manajemen. Apakah bisnis akan dikelola sendiri atau melibatkan orang lain secara profesional? Tergantung pada skala usaha dan kemampuan yang dimiliki wirausaha. Yang terakhir, karyawan. Karyawan harus disesuaikan dengan jumlahnya, kualifikasi dan kualitas yang diperlukan. D. Analisis aspek keuangan. Di sini ada kebutuhan dana, sumber dana, dan protokol aliran kas atau cash flow. Saya akan jelaskan yang kebutuhan dana untuk operasional perusahaan, misalnya beberapa besarnya dana untuk aktivitas tetap, untuk modal kerja dan pembiayaan awal. Yang kedua, sumber dana. Ada beberapa sumber dana yang layak digali, yaitu sumber dana internal, misalnya modal yang disetor, laba yang ditahan, penyusutan, dan modal eksternal, misalnya saham-saham, aplikasi, dan pinjaman. Lalu yang terakhir, proyeksi aliran kas atau cash flow. Dari aliran kas dapat dilihat kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban keuangannya. Ada 3 jenis aliran kas, yaitu aliran kas masuk, aliran kas keluar, dan aliran kas masuk bersih. Aliran kas masuk merupakan penerimaan yang berupa hasil penjualan atau pendapatan. Yang kedua, aliran kas keluar, yaitu merupakan biaya-biaya termasuk pembayaran bunga dan pajak. Dan terakhir, aliran kas masuk bersih, merupakan selisih dari aliran kas masuk dan aliran kas keluar, ditambah penyusutan dengan dihitungkan bunga setelah pajak. Demikianlah pemaparan saya tentang materi studi kelayakan bisnis. Kita lanjutkan dengan usaha yang saya lakukan dengan dokumentasi. Kita simak saja videonya.